Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Aulia dari kelas 12 TJKT 2. Dan pada hari ini saya akan tutorialkan cara share hosting ya dengan menggunakan VirtualBox. Langsung saja kita open terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini kita langsung saja start untuk memulai konfigurasi. Dan maaf jika kamera saya kurang jelas ya, karena ini cukup berembun di sini. Kita tunggu hingga dia masuk. Nah, ini dia. Langsung saja kita login menggunakan root dan passwordnya 123. Lalu di sini kita ketik saja nano etc network interface. Sebentar. Network interface. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita ubah. Yang pertama ini menjadi auto dan di sini menjadi static. Maaf ya kalau misalkan cukup berisik karena di sini memang lagi pada tag video semua. Langsung saja di sini kita namanya kita address ya, dan IP-nya itu IP ini 200 100 di nomor absen kita. Lalu di sini net max-nya yaitu 255.0. Nah, kalau sudah kita teliti sebentar. Nah, ini sudah kita teliti sebentar. Lalu kita langsung saja untuk copy paste ya. Di sini juga ada beberapa hal yang akan kita tambahkan dan ubah. Ini kita tambah jadi ada satunya. Kita jadiin satu ya. Mohon maaf kalau misalkan suara saya kurang kedengaran karena di sini cukup berisik ya teman-teman. Nah, ini udah semuanya. Langsung saja kita Ctrl S, Y, Enter. Di sini kita akan service networking tadi atau konfigurasi networking tadi. Nah, ini dia. Ini sudah oke. Langsung saja kita namanya if config. Nah, lalu di sini kita akan mengetik perintah install yaitu apt-get install bin 9. Oke, di sini kita akan namanya ke device ya, ke yang kita masukin yang satu. Oke, langsung saja di sini kita akan mengetik namanya itu nano etc bin name conf. Nah, di sini juga ada hal yang akan kita tambahin di paling bawahnya ya. Di paling bawahnya itu kita tambahin, kita spasi dulu atau kita enter dulu ya, menjadi zone. Nama kita yang pertama .com. Lalu di sini kita ketik tipe master. Lalu di bawahnya ini kita ketik lagi file etc bin bb. Intinya seperti ini. Lalu kita teliti sebentar. Dan ya di sini kita seperti biasa kita copy paste. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang akan kita ubah. Yang pertama ini di sini menjadi nama kita yang kedua.
Nah, ini juga kita ganti menjadi nama kita yang kedua. Lalu yang di bawah ini kita ganti menjadi 1.100.200. addr.arpa. Yap. Lalu di sini kita kasih 200 ya. Oke, ini sudah benar ya. Langsung aja kita Ctrl X, Y, enter. Di sini kita ketik yang namanya cd etc bin. Lalu di sini kita akan mengetik lagi yang namanya cpdb local db nama kita yang pertama, lalu nama kita yang kedua. Terus setelah ini kita kasih 200 dan ini ya, menjadi 127. Nah, ini dia. Selanjutnya kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetik yang namanya nama kita yang pertama dengan menggunakan db nama kita yang pertama. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita ubah dan tambahin. Yang pertama itu seperti ini. Intinya lihat saja apa yang saya ubah, jadi itu yang akan saya ubah. Ini memakai ID kita yang pertama. Ini kita ubah menjadi www dan bawahnya kita tambahin namanya FTP dan tambahkan lagi IP kita yang pertama. Jadi IP kita itu totalnya ada 3. Nah, ini udah benar ya, langsung dia aja. Lalu di sini kita akan kasih nama kita yang kedua. Ini dia, dan juga seperti yang di atas tadi, seperti yang di sebelumnya tadi, kita juga mengubah beberapa hal dan menambahkan beberapa hal. Nah, di sini di bawahnya juga ya, localhost ini kita ganti juga menjadi nama kita. Ini juga. Kita pakai IP kita yang kedua juga di sini. Dan ini juga sama seperti sebelumnya, kita ubah menjadi www dan kita tambahkan FTP. Dan totalnya juga IP-nya menjadi 3. Nah, di sini kita Ctrl S saja, X ya, lalu enter. Lalu di sini kita ketik yang namanya 200. Nah, di sini campuran dari hal yang pertama dan hal yang kedua. Tapi yang di sini kita tetap ketik menjadi nama kita yang pertama dan .com. Lalu di sini juga menjadi nama kita yang pertama .com. Dan di sini di localhost ini nama kita yang pertama dan .com. Ini juga menjadi nama kita yang pertama .com. Dan di sini kita akan mengubah beberapa hal dan menambahkan beberapa hal. Ini 29, 30. Dan di masing-masing ini kita kasih min rptr, in
PTR. Nah, udah. Lalu di sini kita akan menambahkan beberapa hal, yaitu www.rizka.com. Diakhiri dengan titik juga nama belakangnya. Nah, ini dia. Dan di sini juga kita nambahin nama kita yang kedua. Dan di sini juga menjadi nama kita yang kedua.or.id. Oke, di sini kita Ctrl S, Y, enter. Lalu kita ketik yang namanya nano etc result. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita ubah menjadi search nama kita yang pertama, lalu name server, lalu juga di sini juga ini juga akan kita kasih ya IP kita. Nah, ini dia. Nah, kita di sini akan Ctrl X, Y, enter, lalu kita kasih yang namanya service min 9 restart. Nah, lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Lalu di sini kita akan namanya melihat ls lookup pada tiap-tiap nama kita. Ya, yang pertama ini berhasil. Lalu kita coba lagi nama kita yang kedua, berhasil juga. Lalu kita coba lagi yang IP kita yang pertama. Oke, ini juga bisa. Lalu IP kita yang kedua. Nah, ini sudah bisa semua. Lalu di sini kita akan mengganti DVD menjadi DVD 2. Nih, DVD 2. Dan di sini kita akan mengecek yang namanya apt Cidirum Iden. Oke, ini sudah berhasil. Lalu ini juga apt Cidirum add. Oke, kita lanjut ya. Kita ketik menjadi apt minget install ProftPD. Nah, ini dia apt minget install ProftPD. Nah, di sini kita langsung saja ya. Dan di sini kita akan menjadikan dia menjadi DVD 1 kembali. Ya. Lalu kita enter saja. Dan di sini juga kita masukkan lagi yang namanya DVD 2 karena dia meminta ya di binary 2 itu. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini kita langsung saja enter. Setelah sudah, langsung saja kita ngetik yang namanya nano etc proftpd.com proftpd.com. Enggak ada. Oke, kenapa kosong? Karena saya salah menuliskan perintah. Ya, harusnya kita double baru bisa begini. Maaf ya. Terus saja di sini kita akan di server name-nya kita ubah menjadi nama kita, yaitu rizka.com. Oke, ya. Langsung saja kita Ctrl X, ya, enter. Kalau sudah mengubah nama ya. Lalu kita kembali lagi dan kita ke paling bawah dan kita akan menambahkan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama itu kita ketik namanya anonim
Anonymous file FTP. Lalu di sini kita ketik yang namanya user, bukan gede semua ya, user. Lalu di sini admin. Dan di sini juga menjadi, mohon maaf ya, sedikit kurang fokus sayanya. Anonymous. Nah, ini dia. Oke, kita akan yang namanya Ctrl K atau copy paste ya. Kita copy paste biar lebih gampang. Dan di sini bedanya ya, kita akan menambahkan namanya Anonymous. Nah, setelah sudah menambahkan Anonymous lagi, langsung saja kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita akan mengerjakan beberapa hal lagi, yaitu yang pertama tuh mkdir file FTP. Lalu chmod -r besar dan 777 file FTP. Nah, lalu kita ketik lagi yang namanya cd file FTP. Oke, ini salah. Nah, ini baru benar. Lalu di sini kita akan mengetik lagi yang namanya mkdir file 1, file 2, file 3. Oke, langsung saja kita ketik yang namanya user@min_d file FTP admin. Oke, ini sudah. Lalu kita ketik yang namanya password admin. Kita kasih passwordnya sesuai keinginan kita dan kita ulang kembali. Jadi ini password sudah tertulis update successfully ya. Lalu langsung saja di sini kita melakukan restart ya dengan cara service provided restart. Oke, maaf, ini ada yang salah, makanya dia tidak mau di-tap. Nah, baru mau. Ini sudah oke. Dan oke, lalu kita akan memasukkan yang namanya apt min-get install apache 2 php 5. Dan di sini kita masukin lagi yang namanya dvd1 dan kita enter lagi. Lalu di sini kita akan mengetik nano etc apache site available default. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita tambahkan. Yang pertama itu di sini server adminnya menjadi nama kita yang pertama rizka.com. Lalu yang bawah juga kita kasih menjadi server name www.rizka.com. Lalu kita juga masukkan lagi menjadi server alias ya. Server alias ini juga nama kita yang pertama juga dan .com. Oke, dan di sini kita langsung saja Ctrl X, Y, Enter. Dan di sini kita akan mengetik yang namanya service apache restart untuk merestart konfigurasi kita.
ini sudah oke, berarti kita sudah bagus ya. Oke, di sini kita akan mengetik yang namanya nano var www index html. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita ubah. Yang pertama itu ini, it works ini kita hapus saja hingga sini. Oke. Ini kita kasih yang namanya align sama dengan kutip 2. Nah, di kutip 2 ini kita bisa mengatur di mana ingin posisi dia berada, dan di sini saya mengatur posisi dia di tengah. Lalu kita kasih nama website pembukaan kita, dan saya mengasih nama saya saja. Dan di sini juga dari titik kita hapus saja hingga ke sini. Lalu kita akan ketik lagi namanya menjadi align seperti tadi dan kutip 2. Dan kita akan kasih posisi mereka juga di tengah ya. Dan di sini kita kasih kita ketik website yang ingin kita buka, database. Nah, ini rizka.com, dan kita juga menambahkan yang namanya A kecil seperti ini. Lalu yang di bawahnya kita hapus saja. Nah, menjadi seperti ini. Lalu kita Ctrl K, Ctrl U hingga 4 kali agar memudahkan kitanya ya, teman-teman. Di sini kita akan mengganti di bagian yang kedua di sini menjadi website kita yang pertama. Nah, jadi dia sudah tutup. Lalu kita ketik yang namanya webrizka.com. Nah, sudah. Lalu ini juga kita akan menggantinya menjadi nama kita dan .or.id. Kutip 2 kita tutupin, lalu kita kasih web aulia.or.id. Mohon maaf ya kalau berisik ya teman-teman. Lalu di sini juga kita menambahkan dari sini posisinya saya ingin, kalau yang kali ini saya ingin di kanan dengan right. Jadi perintahnya itu seperti ya bahasa Inggris tapi di sebelah kanan. Begitu saja. Lalu kita kasih ucapan terima kasih kepada mereka yang sudah berkunjung ke website kita. Ini saja ya, di website Rizka Aulia. Kita kasih emot ya sedikit ya, nih. Senyum dong, senyum. Nah, gitu ya. Kita titik sebentar. Oke, jadi saya sudah meneliti dan hanya salah di bagian ini saja. Kita kurangin, itu aja sih. Nah, udah. Jika sudah seperti itu, langsung saja kita ketik yang namanya, sebentar ya. Kita ketik yang namanya Ctrl X ya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ketik apt get install my
SQL server MySQL client. Nah, ini dia. Nah, di sini kita akan memasukkan yang namanya new password. Berarti kita memasukkan password new kita dan kita repeat. Jika sudah, oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita ketik namanya apt minget install php myadmin. Nah, kita ini kita kasih yang namanya spasi, lalu kita enter saja. Lalu di sini kita yes, lalu kita kasih lagi passwordnya. Nah, ini sudah oke semua. Lalu kita akan masuk namanya ke control panel. Tapi sebelum ke control panel, kita ke sini terlebih dahulu ke settingannya. Lalu kita di network ini di adapter pertama kita tambahkan host only adapter. Nah, posisikanlah di mana kalian mau masukin IP-nya. Setelah itu kita ke control panel. Dan di control panel ini kita langsung saja memasukkan IP kita. Kita masukkan ke IP kita. Kita use ya. Kita jadikan menjadi 200.128 ya. Absen yang di atas absen kita, lalu di sini barulah absen kita tadi. Dan di bawah sini kita jadiin absen kita yang tadi. Nah, jika sudah kita okekan, kita oke. Lalu kita tutup saja. Jika sudah kita tutup, kita coba login namanya ke WinSCP. Nah, di sini di Neosite dan di FTP. Lalu kita coba cari menggunakan IP kita yang pertama, dan di sini usernya itu admin dan passwordnya. Lalu tinggal login saja. Oke, ini sudah login, dan di sini kita akan seret namanya yang bendahara zip ini. Kita taruh di situ. Nah, jika sudah, kita akan ke yang namanya ke Google Chrome. Kita coba mencari website kita yang sudah kita buat tadi. Apakah dengan format yang sama seperti yang kita taruh di tengah-tengah dan ada yang di kanan juga. Caranya kita hanya mengetik nama kita yang pertama saja. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini sudah tepat sekali, dan ini juga sudah tepat, dan ini juga sudah sangat tepat. Dan kita coba di database ini dan bisa login ya di PHP myadmin. Ya udah, kita tutup saja. Lalu setelah itu kita masuk kembali ke Debian-nya. Oke, di sini kita akan mengetik yang namanya ls. Nah, ini sudah masuk ya namanya bendahara zip. Lalu kita ketik menjadi mv bendahara zip. mv bendahara var www. Nah, sebentar. Oke, mohon maaf ya, kejeda sebentar. Dan di sini ada beberapa hal yang salah. Yang pertama itu di bendahara ini kita tambahkan zip. Nah, baru dia mau. Lalu di sini kita ketik namanya cd var www. Lalu di sini kita ls.
Nah, ini sudah ada. Lalu di sini kita akan yang namanya apt minget install unzip. Nah, lalu ls. Lalu setelah ini kita ketik lagi yang namanya unzip. Bendahara zip. Lalu di sini kita ketik lagi ls. Nah, ini sudah masuk. Lalu di sini kita ketik lagi mysql -u root -p. Kita kasih password. Nah, setelah itu kita ketik namanya read database bendahara. Nah, ini sudah. Lalu setelah itu kita ketik lagi namanya show database. Nah, ini dia. Ini sudah masuk ya bendaharanya. Lalu di sini kita exit. Nah, di exit ini kita ketik lagi yaitu cd etc apache. Nah, terus kita ketik lagi sys enable. Lalu di sini kita ketik ls. Lalu kita ketik yang namanya cp normal default bendahara. Oke, di sini kita langsung saja tab. Lalu di sini kita ketik lagi yang namanya ls. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita ketik namanya nano bendahara. Ya, nano bendahara. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya bendahara kita. Bendahara. Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita melakukan service apache restart. Kita tunggu. Nah, ini sudah oke. Oke, kita ke sini semula. Lalu di sini kita akan login. Lalu kita coba go. Nah, di sini kita ke bendahara. Dan di bendahara ini kita ke import, dan di import ini kita memasukkan yang namanya file uangkas SQL, dan di sini langsung saja kita go. Nah, ini sudah selesai. Lalu di sini kita coba mengetik nama kita. Oke, ini dia hasilnya ya. Jika sudah berhasil masuk ke website uangkas yang dikelola oleh Pak Firman. Dan mungkin segini saja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.